Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 melalui video ini akan mempresentasikan materi kami dengan judul forecasting atau peramalan. Jadi, peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Peramalan adalah prediksi, estimasi, proyeksi, atau perkiraan akan sesuatu peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang yang didasarkan pada data histori agar kesalahan yang mungkin terjadi dapat diperkecil. Selanjutnya, karakteristik peramalan ada 3. Yang pertama yaitu hasil peramalan tidak selalu akurat sehingga harus disertai dengan estimasi kesalahan. Yang kedua, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan dengan peramalan dalam jangka panjang. Yang ketiga, secara umum semakin panjang rantai pasokan semakin besar histori informasi yang diterima. Selanjutnya, berdasarkan horizon waktu, peramalan dibagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang jangka waktunya berkisaran 1 tahun. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu peramalan yang jangka waktunya berkisaran 3 tahun. Dan yang ketiga, peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Selanjutnya, metode peramalan ada 2, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif sendiri adalah peramalan yang berhubungan dengan data-data kualitatif yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Yang kedua, metode kuantitatif adalah peramalan yang menggunakan berbagai model matematis dan statistik yang menggunakan data historis atau variabel casual untuk memperkirakan permintaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikut ini. Baik, saya Olivia Soekarno Bagu. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang metode peramalan forecasting. Terdapat 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Terdapat beberapa metode kualitatif, yaitu yang pertama, opini dari eksekutif dan manajer senior. Yang kedua, riset pasar. Yang ketiga, metode Delphi atau ditentukan dari suatu panel. Yang keempat, grassroots atau berdasarkan wilayah penjualan. Yang berikutnya adalah metode kuantitatif. Ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan naif, rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial, proyek tren, dan regresi linear. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pendekatan naif pada metode kuantitatif. Pada pendekatan naif, teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan periode terakhir. Ini artinya jika penjualan produk pada bulan lalu adalah sebesar 100 unit, maka diperkirakan penjualan produk bulan depan adalah sebesar 100 unit juga. Pendekatan ini merupakan metode peramalan objektif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya. Berikutnya kita akan membahas tentang contoh pendekatan naif. Dari contoh ini kita melihat bahwa permintaan pada periode berikutnya itu sama dengan permintaan pada periode terakhir. Yang berikutnya adalah rata-rata bergerak pada metode kuantitatif. Rata-rata bergerak adalah suatu metode peramalan yang menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Secara matematis, rata-rata bergerak merupakan prediksi permintaan periode mendatang yang dinyatakan sebagai berikut. Rata-rata bergerak sama dengan sigma jumlah permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi dengan jumlah periode. Jadi selanjutnya ialah metode peramalan kuantitatif. Jadi ini adalah contoh moving average. Nah, ini adalah supply yang membutuhkan peramalan rata-rata bergerak di 3 bulanan, termasuk peramalan penjualan Januari mendatang. Berikut adalah data penjualan pemotong rumput di Donas Garden Supply. Ini adalah model penjualan aktualnya dimulai dari Januari itu 10 sampai dengan seterusnya. Kemudian rata-rata bergerak untuk 3 bulanan, bisa teman-teman lihat. Nah, jadi untuk solusinya kita melihat peramalan untuk
bulan Desember adalah 22/3 di sini. Nah, untuk memproyeksi permintaan alat pemotong rumput pada bulan Januari, maka kita menjumlahkan penjualan di bulan Oktober, November, dan Desember. Lalu dibagi menjadi 3. Peramalan untuk bulan Januari adalah 18 tambah 16 tambah 14 dibagi 3 sama dengan 16. Nah, selanjutnya adalah masih bagian di metode peramalan kuantitatif. Ini adalah bagian rata-rata bergerak tertimbang widget moving average. Jadi metode rata-rata bergerak tertimbang itu memprediksi dengan cara memberikan bobot kepada data N periode sebelumnya, kemudian membagi dengan jumlah bobot. Nah, bobot terbesar diberikan ke data 1 periode sebelumnya. Jadi rata-rata bergerak dengan pembobotan dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah rata-rata bergerak untuk pembobotan. Nah, jadi rata-rata bergerak sama dengan bobot untuk periode N dikali permintaan dalam periode N dibahagi dengan bobot. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari supply memutuskan untuk meramalkan penjualan alat pemotong rumput dengan memberikan bobot pada 3 bulan terakhir sebagai berikut. Nah, jadi ini bobot yang diberikan itu ada 3, 2, 1 sampai 6. Kemudian di periodenya itu bulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, jumlah total bobot. Kemudian ada ramalan untuk bulan ini, itu bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, solusinya, jadi pada situasi peramalan seperti ini dapat dilihat bahwa pembobotan bulan terakhir itu lebih besar menghasilkan proyeksi yang lebih akurat. Jadi 3 kali penjualan bulan lalu, 2 kali penjualan 2 bulan lalu, lalu 1 kali penjualan 3 bulan lalu per 3 jumlah pembobotan. Nah, selanjutnya penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Jadi penghalusan eksponensial ini itu merupakan metode peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Kemudian ada rumus penghasulan eksponensial, itu FT sama dengan FT kurang 1 tambah A dalam kurung AT min 1 AT kurang 1 kurang FT kurang 1. Jadi keterangan FT ialah peramalan baru, FT min 1 adalah peramalan sebelumnya, A konstanta sebelumnya 0 banding A banding 1, kemudian AT min 1 adalah permintaan aktual periode lalu. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode exponential smoothing atau penghalusan eksponensial. Metode ini digunakan untuk meramalkan data dengan cara memberi bobot lebih besar pada data terbaru. Jadi, data yang paling baru itu lebih mempengaruhi dibanding data lama. Contoh, peramalan awal sebesar 142, nilai aktual 153, alfa A sama dengan 0,20. Kemudian dihitung 142 tambah 0,2 kali 153 kurang 142 sama dengan 144,2. Jadi hasil peramalan bulan Maret sekitar 144 unit mobil. Intinya, metode ini simpel dan cocok untuk data yang tidak terlalu fluktuatif. Setelah kita melakukan peramalan, kita perlu tahu seberapa akurat hasilnya. Error sama dengan A garis datar T kurang F garis datar T. Error itu selisih antara data aktual dan data hasil peramalan. Semakin kecil error berarti hasil peramalan semakin akurat. Di sini juga kita ada
Di sini juga ada 3 metode umum untuk mengukur error. Yang pertama ada MAD, Mean Absolute Deviation. Yang kedua ada MSE, yang ketiga ada MAPE, Di sini juga ada 3 metode untuk mengukur. Di sini juga ada 3 metode umum untuk mengukur error. Yang pertama ada MAD, yang kedua ada MSE, yang ketiga ada MAPE. Selanjutnya ada rumus MAD, MSE, MAP. Di slide ini dijelaskan cara menghitung masing-masing error. Yang pertama ada MAD, menghitung rata-rata kesalahan absolut. Selanjutnya ada MSE, menggunakan kuadrat error. Dan yang terakhir ada MAP, menghitung error dalam bentuk persen. Baik, selanjutnya adalah contoh perhitungan error. Di sini ada contoh perhitungan nyata dari data penjualan. Langkahnya, hitung peramalan 3 MA. Yang kedua, hitung error aktual sampai ramalan. Yang ketiga, hitung nilai absolute error. Yang keempat, hitung kuadrat error. Yang kelima, hitung presentasi error. Baik, selanjutnya hasil akhirnya MAD sama dengan 3,5, MSE sama dengan 13,5, MAP sama dengan 8,60%. Artinya rata-rata kesalahan peramalan sekitar 8,6%, yang menunjukkan model ini cukup baik. Jadi sekian materi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.